Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita dengan berusaha lebih disiplin lagi dengan 5M. Ketiga lagi ya, harus 5M. Dengan tuntunan Roh Kudus kita jalani kehidupan ini. Di satu sisi kita berupaya, di sisi lain kita harus berdoa supaya ora et labora. Saya Pendeta Wilson Tobing dari GKP Romangun ingin menyapa saudara sekalian melalui firman Tuhan untuk hari ini, hari Kamis, dari Mazmur yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi diumpamakan nih, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya dengan firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya sampai ke air itu, sehingga dia tidak mengkhawatirkan lagi tentang musim kering. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Mazmur yang pertama ini dari 150 Mazmur Daud adalah dianggap sebagai pendahuluan dari semua, dari keseluruhan kitab Mazmur itu. Ya, sebagai pendahuluan. Itu sebabnya Mazmur ini juga dianggap sebagai Mazmur kebijaksanaan. Karena mau menggambarkan, melukiskan bahwa isinya adalah bagaimana kehidupan orang-orang beriman di dalam kebijaksanaan yang dari Bapa. Ya. Jadi selain dari pendahuluan dari semua Mazmur, dia juga sebagai hikmat atau kebijaksanaan. Karena sebagai hikmat atau kebijaksanaan, Mazmur pasal pertama ini mau menggambarkan, melukiskan ada dua jalan hidup atau cara hidup. Ya, cara hidup manusia ada dua jalan. Ya, yang satu dikatakan hidup di dalam firman Tuhan. Itu tadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Jadi hidup di dalam firman Tuhan tercatat di Mazmur yang pertama itu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tapi ayat yang keempat sampai ayat yang keenam mau menggambarkan cara hidup dengan cara sendiri di luar Tuhan. Orang yang fasik disebut namanya karena tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mengubah cara hidupnya sebagaimana firman Tuhan, sehingga dikatakan juga dia sebagai orang yang bebal. Ya, bagaimana cara hidupnya? Kalau kita telusuri nanti di Mazmur itu yang sering kali bolak-balik diperbandingkan antara hidup di dalam firman Tuhan dan hidup di dalam kebebalan. Kan begitu kira-kira. Saudara-saudara, cara hidup yang mengandalkan Tuhan seringkali juga digambarkan atau diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai tadi. Itu juga seringkali diumpamakan atau melambangkan hidup orang yang ada di dalam Roh Allah. Ya, kalau kita lihat misalnya di Yohanes 7 ayat yang ke-38 sampai 39, katakan begini. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Coba. Barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Kristus, ia mendapatkan hikmat yang dari Bapa, sehingga di dalam dirinya mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka percaya kepadanya. Sebab roh itu datang dan roh itu juga memuliakan Tuhan dan mengalirkan cara hidup yang seperti tadi. Itu yang kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38-39. Maka mereka yang hidup dalam firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, akan menerima bukan hanya kebutuhan-kebutuhan hidup. Jadi kalau kita mengharap akan kebutuhan-kebutuhan hidup yang ada di dunia ini, kita adalah manusia paling manusia paling malang, ya. Karena 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan, kalau kita hanya mengharap tentang kebutuhan-kebutuhan hidup dalam Kristus,
kita manusia yang paling malang. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan itu yang diberikan, tapi kita juga memiliki kehidupan yang plus ya. Berkat yang plus, yaitu hikmat tadi. Selain hikmat, hidup yang kekal kan diberikan kepada kita ya. Ya, akan menerima bukan hanya kebutuhan hidup, tetapi kelebihan-kelebihan. Ada kebijakannya dalam hidup, yakni berhikmat. Karena hidupnya tersambung dengan Kristus. Hidupnya tersambung dengan Roh Kudus. Sama seperti pohon itu. Pohon yang ditanam tadi di tepi sungai itu, ada akar yang merambat dari pohon itu dari bawah sampai ke air itu. Karena airnya dekat, dia ditanam di tepi aliran sungai. Jadi ketika akarnya itu sudah kena dengan air itu, maka pohon itu pun gak pernah lagi mengkhawatirkan, menakutkan musim panas. Kenapa? Karena akarnya sudah ada di sumber hidup. Akarnya sudah ada di air itu. Sama seperti kita manusia ini. Kenapa banyak orang khawatir? Karena nggak yakin dengan Tuhan. Kenapa nggak yakin dengan Tuhan? Karena akar imannya belum sampai dengan kuasa Roh Kudus. Maka yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga pikiran kita, pengharapan kita berakar dan bertumbuh di dalam Dia, sehingga kita bukan hanya menghadapi musim kemarau yang ditakutkan, tapi akan tetap berbuah sesuai dengan musimnya. Ya, sebagaimana pohon yang tadi memiliki kelebihan dari pohon-pohon yang lain karena akarnya sampai ke air kehidupan, seperti yang digambarkan di Yohanes 7 ayat yang ke-38 tadi. Sama seperti itu juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, maka kita ada dengan kuasa Roh Kudus. Jangan takut di dunia ini. Di bagian terakhir tadi di ayat itu, di Mazmur 1 ayat yang ketiga itu dikatakan kepada kita, ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya bukan berarti keinginannya sendiri, mau mencuri berhasil, memerak, bukan itu. Karena dia sudah ada di dalam Tuhan, maka pikirannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka segala keinginan rencananya untuk memuliakan Tuhan, itu menjadi terjadi berhasil karena semuanya untuk memuliakan Tuhan. Karena anak-anak yang berada dengan firman Tuhan, anak-anak yang hidup dengan firman Tuhan akan merencanakan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika itu kita rencanakan, semua keinginan kita, semua rencana kita akan berhasil. Shalom.